Halo para pencinta film, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Hari ini saya akan menceritakan alur dari film Piranha 3D, di mana film ini membuat kita bernostalgia karena dirilis pada tahun 2010 silam. Ya, sekitar 10 tahun lalu, kira-kira saya masih SMA. Kalau kalian? Disutradarai oleh Alexander, di mana menceritakan tentang ikan piranha purba yang hidup 2 juta tahun silam, yang kemudian keluar dari dasar danau Victoria dan meneror para warga sekitar yang tengah melakukan pesta di pinggir danau. Peringatan sedikit, film ini dikhususkan untuk para orang dewasa, jadi buat para bocil dipersilakan nonton upin-ipin aja ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita ke videonya. Di awal film diperlihatkan seorang pria sedang memancing sendirian di tengah danau Victoria, yang tiba-tiba terjadilah gempa yang membuat sebuah retakan besar di dasar danau. Dan terjadilah sebuah pusaran air yang menarik perahu si pria tersebut, sehingga membuatnya terjatuh ke air dan masuk ke pusaran. Segerombolan ikan piranha pun muncul dari pusaran dan memangsa habis tubuh pria tersebut tanpa tersisa daging sedikit pun. Sedangkan di sisi lain danau, pesta air terbesar pun dilakukan seraya merayakan liburan musim panas. Terlihat seorang pria bernama Jack, sekaligus pemeran utama dalam film ini, bergegas pergi untuk menjemput adiknya Laura. Dia juga adalah anak dari seorang serif wanita. Di perjalanan dia bertemu wanita yang ia sukai bernama Kelly. Karena dia yang tidak terlalu percaya diri untuk mendekatinya karena penampilannya yang cupu. Kelly juga mempunyai 2 orang teman sok gaul yang tidak terlalu menyukai Jack. Sesampai Jack di tempat penjemputan Laura, dia berkenalan dengan seorang wanita seksi bernama Dani, sekaligus adalah model film GL, Girls Love, yang akan dibuat film oleh Derek. Derek ini adalah seorang sutradara yang akan membuat film GL dengan Dani dan temannya Crystal. Dia juga mempunyai asisten bernama Andrew. Derek pun menawari Jack untuk menjadi tour guide-nya, yaitu orang yang akan memandu mereka untuk mencari spot atau tempat yang bagus untuk mereka melakukan syuting. Karena Jack juga merupakan warga lokal di sana, pastinya dia lebih tahu letak tempat yang bagus untuk syuting. Tapi kendalanya, Jack disuruh oleh ibunya untuk menjaga 2 orang adiknya, Laura dan Jen. Karena keesokan harinya ibunya mempunyai tugas mengawasi pesta yang akan diadakan di sepanjang danau Victoria. Jack pun terlihat bimbang karena besok dia juga akan menjadi tour guide untuk rombongan Derek. Malamnya ibu Jack dan rekannya mendapat laporan tentang hilangnya pria pemancing di awal video tadi, dan menemukan kapalnya yang sudah berada di pinggir danau, dan menemukan mayatnya yang tinggal tulang belulang karena sudah disantap habis oleh para ikan piranha yang lapar. Mereka pun berencana akan menutup danaunya, tetapi mempertimbangkan kembali tentang keuangan kota yang akan merugi jika itu dilakukan. Keesokan harinya seorang pria menjadi korban pertama di hari itu, menjadi santapan empuk bagi para kawanan ikan piranha yang lapar. Sedangkan di rumahnya, Jack yang disuruh ibunya untuk menjaga adik-adiknya nekat pergi, tetapi dengan cerdiknya dia memberikan sedikit uang sogokan kepada adik-adiknya untuk mau ia tinggal pergi dan tidak mengadu ke ibunya. 2 bocil yang mata duitan pun menyetujuinya. Sesampai Jack di tempat pesta air, dia bertemu kembali dengan Kelly. Jack pun dipanggil oleh Derek untuk segera pergi. Derek yang melihat Kelly tertarik padanya dan mengajaknya juga untuk ikut dengan mereka. Jack melarang Kelly untuk ikut karena takutnya Derek akan mengambil kesempatan mengikut sertakan Kelly juga untuk menjadi model videonya. Kelly pun tidak terlalu menanggapi Jack dan memutuskan pergi. Yang bisa dilihat itu hanyalah alasan Kelly agar bisa lebih dekat dengan Jack. Sementara 2 teman Kelly yang melihat Jack bisa ikut sekapal dengan para model seksi hanya menjadi penonton. Iri bilang, "Bos." Sementara 2 bocil adiknya Jack merasa bosan tinggal di rumah dan nekat pergi memancing menggunakan perahu. Di kapal, Jack yang melihat keakraban Kelly dan Derek hanya diam dan menjadi penonton karena Kelly bukan siapa-siapanya, yang berarti dia bebas dekat dengan siapa saja. Mereka pun sampai di tempat untuk melakukan syuting. Di tengah pengambilan gambar, Jack pun ditelepon oleh ibunya yang menanyakan keadaannya dan juga adik-adiknya. Juga memberitahukan agar tidak bermain-main di sekitar danau Victoria. Sedangkan di tempat lain, 2 bocil itu pun terdampar di pulau kecil di tengah danau karena lupa mengikat tali pada perahu mereka.
Si bocil cewek pun berusaha minta tolong kepada wisatawan yang lewat dengan perahu, tetapi tidak membuahkan hasil. Sampai-sampai dia masuk ke dalam air yang membuatnya hampir saja menjadi santapan ikan piranha. Di sisi danau yang lain, Ibu Jack dan temannya berinisiatif meneliti bagian dasar danau tersebut dengan dibantu 2 orang penyelam, yang mana mereka menemukan sebuah celah besar. Salah satu dari mereka pun masuk untuk mengeceknya, dan menemukan ribuan telur piranha yang belum menetas. Ketika dia ingin menyentuhnya, tiba-tiba satu ikan menggigitnya. Darah yang keluar pun memancing kedatangan ikan yang lain. Dan dalam sekejap dia pun menjadi santapan para ikan piranha yang ganas. Sedangkan salah satu temannya yang ingin menolongnya malah menjadi korban selanjutnya. Mendengar ada keanehan, si pria di atas kapal pun turun dan menyelam, berusaha menyelamatkan penyelam yang tadi. Namun terlambat, tubuhnya sudah habis dimakan, menyisakan tulang belulang. Salah satu ikan pun terbawa ke atas kapal karena tersangkut di daging penyelam tadi. Mereka pun membawa ikan tersebut untuk diteliti oleh Tuan Goodman, seorang kakek tua pencinta hewan air. Tuan Goodman pun menemukan kemiripan ikan piranha tersebut dengan ikan purba yang punah 2 juta tahun yang lalu, yang ternyata benar saja bahwa ikan itu adalah ikan yang sama. Mengatakan mungkin para ikan tersebut terkurung di dasar danau Victoria dan dapat bertahan sampai sekarang karena melakukan kanibalisme antara sesama ikan, yaitu memakan spesiesnya sendiri demi bisa bertahan hidup, dan akan sangat berbahaya jika ikan itu berada di danau selagi pesta air dilakukan. Jack yang sedang melakukan perekaman video kepada seorang model seksi yang terbang tanpa busana, dan ketika kameranya mengarah ke sebuah pulau kecil, melihat 2 adiknya berada di sana, meminta Derek untuk menepi dan membiarkan adik-adiknya untuk ikut bersama mereka. Awalnya Derek menolak. Ketika Jack mengatakan bahwa ibunya seorang sheriff, Derek pun menyetujui dan membiarkannya. Sedangkan nasib model tadi setengah badannya menjadi santapan empuk bagi para kawanan ikan piranha. Di tempat pesta air berlangsung, para polisi memperingati ada bahaya kepada para pengunjung untuk bubar dan keluar dari air. Tetapi malah tidak didengar dan malah melanjutkan pesta mereka. Di adegan lain, 2 bocil pun berhasil dievakuasi oleh Jack, yang dimana mereka menemui kesulitan lain, yaitu baling-baling kapal mereka yang tersangkut pada ganggang air. Sedangkan para pengunjung yang ngeyel dan tidak mendengarkan peringatan akhirnya menjadi santapan para kawanan ikan piranha yang lapar. Di mana pesta itu sebelumnya berisi tawa dan kesenangan menjadi pesta penuh darah dan teriakan minta tolong. Mamam tuh ngeyel si lulu pada. Pengunjung yang ingin menyelamatkan diri pun menaiki sebuah panggung di salah satu sisi. Karena jumlah mereka yang sangat banyak membuat panggungnya terjungkal. Sedangkan salah satu pria dengan bodohnya menaiki sebuah perahu, yang tidak jelas niatnya apa. Dengan tega dan tidak peduli menabrak para pengunjung, yang tiba-tiba perahunya mati karena tersangkut rambut salah seorang wanita. Si pria yang kekeh menyalakan mesin hingga membuat rambut si wanita copot dari kepalanya. Pengunjung lain yang melihat perahu itu pun berusaha menyelamatkan diri mereka dengan menarik-nariki perahu tersebut sehingga membuat perahu tersebut terbalik. Dan pria bodoh tadi ikut menjadi santapan ikan piranha. Kembali ke kapal rombongan Derek yang mabuk malah memaksakan kapalnya untuk melaju, yang membuat kaca di dasar kapal pecah menabrak bebatuan, dan menjadi kesialan mereka selanjutnya. Otomatis membuat air masuk dan segerombolan ikan piranha lainnya juga ikut masuk. Guncangan kapal juga membuat Derek dan salah satu modelnya terjatuh, yang menjadi santapan pertama adalah modelnya, disusul oleh Derek yang hanya menyisakan bagian atasnya. Dia pun masih sempat meminta tolong padahal tidak bisa ditolong karena sebagian badannya sudah menjadi tulang. Konyolnya dia masih sempat mengatakan, ya itu. Sedangkan Kelly yang terjebak di bawah kapal mulai panik karena air yang mulai meninggi. Sekaligus hampir saja menjadi santapan ikan piranha di sana. Di pesisir danau, para pengunjung mulai diselamatkan oleh para polisi yang sudah dalam keadaan sangat memprihatinkan dan mengenaskan.
Salah satu polisi pun berani melawan para gerombolan ikan piranha tersebut menggunakan baling-baling dari mesin boot. Apakah polisinya akan selamat atau mati? Tunggu di season kedua ya. Ibu Jack yang tengah mengevakuasi pengunjung yang selamat kemudian mendapat telepon dari Jack, mengabarkan mereka yang terdapat di sebuah perahu. Ibu Jack pun bergegas pergi, melompati perahu satu ke perahu yang lain layaknya Wonder Woman. Dia pun pergi ditemani oleh temannya. Sesampainya di sana, Ibu Jack tidak bisa mendekati perahu karena terhalang oleh bebatuan, melemparkan tali untuk mereka menyeberang. Proses penyelamatan itu pun tidak berjalan mulus dan menegangkan. Salah satu model bernama Dani malah menjadi korban selanjutnya untuk menjadi santapan para kawanan ikan piranha. Sedangkan dua adiknya Jack bisa selamat sampai ke kapal ibunya. Sedangkan Jack yang mendapat giliran terakhir berniat untuk menyelamatkan Kelly dengan mengumpankan mayat dari Derek untuk menarik perhatian para ikan selagi dia menyelamatkannya. Setelah para ikan teralihkan, Jack pun masuk dan menyelamatkan Kelly. Jack pun mempunyai ide untuk meledakkan perahu tersebut sekaligus akan membunuh kawanan ikan piranha tersebut. Dengan menggunakan tabung yang berada di sana, meminta ibunya untuk menariknya dalam hitungan ke-10. Yang terjadi malah kapalnya mogok dan tidak menyala. Tapi beruntungnya setelah lama mencoba akhirnya kapalnya menyala kembali. Jack dan Kelly pun dapat ditarik keluar sebelum ledakan terjadi dan membunuh semua gerombolan piranha yang ada di sana. Setelah mereka semua merasa keadaan sudah baik-baik saja, kakek Goodman sang pecinta hewan air pun menelpon, mengabarkan kalau ikan yang dulu mereka bawa itu ternyata masih bocil dan bukan termasuk ikan dewasa. Yang bisa disimpulkan kalau ikan bocil saja bisa membuat kekacauan separah ini, apalagi yang sudah dewasa yang muncul. Tiba-tiba rekan ibunya pun disambar oleh ikan yang ukurannya jauh lebih besar dan film pun tamat. Film ini akan ada season keduanya, jadi ditunggu ya video season selanjutnya.